Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ada orang yang datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah wa ayyul a'mali ahabbu ilallah azza wa jalla." Dia bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Apakah amalan yang paling dicintai Allah?" Dua pertanyaan dia. Siapa dan apa? Kita kadang-kala nggak pernah bertanya hal itu. Kita hanya bertanya, direktur itu sukanya apa sih? Ya, kalau kita mahasiswa dulu, kalau di skripsi yang ditanya apa? Profesor kita ini kesenangannya apa? Kita nggak bertanya yang Allah cintai itu apa sih? Dan siapa yang paling Allah cintai dari kita? Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan dokter manfaatnya banyak buat orang lain. Orang yang kesusahan pulang dari dokter tersenyum, Masya Allah. Tapi ada orang yang merasa tidak dapat manfaat. Ya, memang bukan Allah, bukan dokter yang menyembuhkan, itu Allah. Tapi ada usaha. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau Anda lihat, ada dua manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Kalau dokter itu fisik, dia bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, para ulama yang mereka menjaga ruh orang-orang ini. Dokter mengobatin orang bagaimana dia nggak sakit, tapi para ulama ngobatin orang bagaimana dia nggak masuk neraka. Orang kalau sakit mungkin akhirnya mati, tapi subhanallah, bagaimana kalau dokter jadi ustadz? Masya Allah. Ustadz dokter itu jarang. Umpamanya ustadz terus daftar di kedokteran, kayaknya jarang. Yang ada dokter kemudian mendalami ilmu agama, itu banyak, alhamdulillah. Tapi mungkin nanti ada banyak ustadz dokter ustadz. Nih perannya dokter bisa menyelamatkan orang dunia akhirat. Cuma kadangkala nggak ada niat dalam hati untuk cari akhirat. Wallahu a'lam. Ana minta maaf kalau ana salah. Ana sering, ya nggak sering ya, beberapa kali nemenin keluarga. Yang ditanya, obatnya udah diminum belum? Kondisinya gimana? Coba sekarang dokter di Rumah Sakit Mawar ini datang ke pasien yang ditanya, "Bapak udah sholat belum?" Subhanallah. Itu pasien lebih percaya sama dokter daripada sama ustaz. Coba dokternya ngomong, "Nih, kau minum ini sehari 3 kali." Minum dia jemaah. Mungkin dikasih kertas, "Nih kau taruh di kantongmu ya, supaya kau sembuh." Ditaruh sama dia. Tapi kalau ustaz main-main ustaz. Tapi kalau dokter nggak berani dia ngomong kayak gitu. Nih, dokter bisa membuat manfaat doa. Datang mengunjungi pasien, apalagi yang muslim. Banyak, wallahu a'lam, banyak pasien yang nggak sholat ya mah. Dengan keterbatasan dia, anak sakit, anak nggak bisa ambil wudhu. Subhanallah, sholat ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan sampai engkau tidak sadar. Kasih tahu, dokternya ngomong, "Mana keluarganya, tolong nih pasiennya ya. Ingat yang bisa nyembuhkan tuh Allah. Aku cuma berkunjung ini ngobatin, Allah yang menyembuhkan." Suruh dia minta sama Allah. Kalau sholatnya bolong-bolong karena sakit, ini orang sakit seharusnya lebih kenceng sholatnya, lebih butuh sama Allah daripada sama dokter dia. Ingat ke datang lagi, udah sholat apa belum? Kemudian doakan. Dokter ini tiap hari bisa dapat pahala yang besar. Di antara pahala yang besar itu menjenguk orang yang sakit. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya fulus. Lihat, kunjungan hari ini berapa?
5, 7, alhamdulillah. Ada fulusnya masuk. Fulus jangan. Coba kita datang, masuk ke ruang pasien. Yang pertama dia ucapkan, la ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa, insyaallah Allah sembuhkan. Allahu Akbar. Belum dapat uang dari pasien, udah dapat pahala dari Allah. Tapi ada yang cuma dapat uang dari pasien. Dari Allah nggak dapat. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Kita ini kalau ingin akhirat harus lillahi ta'ala. Kalau separuh-separuh, Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana aghna syuraka 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang beramal satu amalan kemudian dia sisipkan dalam amalan itu selain aku, maka aku biarkan dia dengan yang dia sekutukan aku dengannya. Maka niatkan sebagai dokter benar-benar untuk mengabdi kepada Allah. Dulu perawat itu disebut malaikatur rahmah. Iya, ada istilah malaikat-malaikat penyayang. Padahal sebenarnya nggak boleh mungkin istilah itu. Tapi dari perawat-perawat yang bagus-bagus melayani. Sekarang udah banyak perawat yang jadi perawat hanya cari fulus. Duit yang dia cari. Padahal di situ dia bisa mendapatkan surga Allah. Kok dapat duit berapa banyak sih? 5 juta, 10 juta, mati ditinggal. Tapi kalau engkau terus berbuat baik sama tuh pasien, Allahu Akbar, terus dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar zarrah ini semut kecil. Mungkin banyak di terjemahan aku, tapi asli bahasa Arabnya zarrah itu semut kecil yang nggak kelihatan, tapi dia mungkin lewat tangan kita. Itu Allah catat tuh kebaikan. Begitu pula keburukan. Kita akan melihat. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka harapan tim medis ini Masya Allah. Kalau yang disampaikan ada kajian umum, ada kajian rutin, Masya Allah. Harapan anak dokter-dokter itu dapat berkah di dunia dan masuk surga di akhirat nanti. Itu orang yang paling dicintai. Siapa saja yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gak cuma dokter, guru, siapa aja lah. Yang jadi dosen, yang jadi pekerja, tukang sampah, itu insya Allah pahalanya banyak. Kalau tukang sampah di Surakarta mogok kerja sehari, berapa ton sampah yang ada di Surakarta? Kalau tukang sampah buang sampah itu sambil diniatkan lillahi ta'ala, ya Allah, aku ini hambamu, ya Allah, aku memang kerjaannya seperti ini, mudah-mudahan aku dapat pahala. Dia akan bermanfaat buat orang lain. Adapun amalan yang paling dicintai Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahabbul a'mali ilallah, sebaik-baiknya amalan yang dicintai Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kegembiraan. Katanya memang dokter ini selalu menumbuhkan optimisme di diri pasien. Nah, katakan kepada pasien, la ba'sa tahurun insyaallah. Dalam Islam itu nggak boleh mencela penyakit, nggak boleh. Pernah ada seorang wanita, Ummu Ala kalau nggak salah namanya, sahabat Nabi. Ana izin minum dulu jangan. Alhamdulillah. Dong sampai jam berapa? Anda lihat sebagian udah pada lelah. Nah, sebentar lagi jemaah. 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Kata Rasulullah SAW ketika mengunjungi Ummu Ala, dia demam. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Ummu Ala, malaki tuzafzafi. Ummu Ala, kenapa engkau kok menggigil? Apa kata mula? Al-humma ya Rasulullah, la barakallahu fi. Ya Rasulullah, ini penyakit ini panas nih, demam, semoga Allah tidak memberkahinya. Apa kata Rasul SAW? La tasubbil humma. Engkau jangan mencela penyakit humma nih, jangan dicela.
Kenapa? Karena dia dapat menghapuskan dosa manusia, membersihkan dia dari segala kotoran jiwanya. Jangan dicela. Nih, tumbuhkan kepada orang yang sakit. Jangan takut. Tumbuhkan optimisme. Dunia ini cuma ujian. Bapak gak lama di dunia. Ada orang-orang yang hidup di dunia susah, tapi di akhirat berbahagia. Jangan sampai di dunia susah, di akhirat susah. Tumbuhkan kebahagiaan kepada diri kita. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Au takshifu anhu kurba." Atau kesulitan dia kau hilangkan. Ada orang sakit, masya Allah, Anda lihat ada dokter-dokter yang masya Allah, ketika dilihat pasiennya nggak mampu, udah, aku nggak usah dibayar. Bahkan ada dokter yang bayari semua pasien, karena sebenarnya kau ngumpulin duit untuk itu. Mau buat apa duit itu? Kalau bukan untuk ke akhirat kita nanti. Ada dokter yang kayak gitu. Bahkan ada tim medis yang masya Allah ketika pasiennya pulang disangui, ditaruh duit di kantongnya. Allahu Akbar jamaah. Ini kita sedang beramal sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, au tatrud anhu ju'an. Kau hilangkan rasa lapar dia, hilangkan rasa lapar dia. Ketika melihat dia dalam kondisi lapar, saudara kita, ayo traktir. Tapi yang jadi masalah, orang-orang kaya ini yang ditraktir orang kaya juga. Nah, jadi sekelompok dokter, yuk bismillah makan, anak yang bayar. Ya Allah, ini semua pada punya duit. Yang seharusnya ju'an, engkau hilangkan kelaparan dari saudara-saudara kita. Ketika ngelihat nih di rumah sakit ada orang yang menunggu itu ya, kadang-kala banyak. Beli nasi bungkusan 100, kasihkan ke mereka. Mereka sudah susah, keluarganya sakit, beban biaya rumah sakit yang besar. Kadang-kala makan pun mereka susah. Beli sekali-kali dokter. Dan gak perlu ada orang tahu. Berangkat ke warung kasih nih, kasih berapa 2 juta nih, semua yang di rumah sakit kau kasih nasi. Gak perlu mereka tahu siapa yang ngasih, tapi Allah tahu. Karena sejatinya kita ini hamba Allah. Tatrud anhu ju'an. Apa gak bisa kita melakukan? Bisa jemaah. Dan ada, kita punya. Rasul sallallahu alaihi wasallam na'am hidupnya susah. Beliau itu pernah kedatangan tamu, dan tamu harus dihormati. Beliau tanya, kirim orang ke rumah istrinya. Rumah istri yang satu mengatakan punya makanan gak ada, cuma air. Yang kedua air, yang ketiga air, semuanya air. Akhirnya kata Rasul SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yudhaifu dhaifa Rasulillah SAW." Siapa yang ingin memuliakan tamunya Rasulullah SAW? Sahabat Ansar mengatakan, "Ana ya Rasul, aku bawa pulang dia." Dibawa di sahabat ke rumah. Sampai rumah dia ngomong sama istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah SAW." Muliakan tamunya Rasulullah SAW. Kau punya apa? Kata istrinya, "Gak punya apa-apa. Yang ada makanan anak-anak." Ya, kata terang, kau bikin anak-anak tidur, makanan ini kita berikan ke tamu. Dan mereka tidak makan. Kita sekarang kita kasih Allahu Akbar. Atau lihat saudara-saudara kita yang di Aleppo, saudara-saudara kita yang ada di Bima, yang kemarin gempa, di Aceh. Susah hidup mereka dan kita nyaman. Kita bisa bantu-bantu. Au tatrud anhu ju'an, au taqdi anhu dainan, atau kau bayari utangnya. Berapa banyak orang yang tidak bisa keluar dari rumah sakit, dan banyak orang kaya nggak urusan. Itu urusan dia. Taqdi anhu dainan. Kalau melihat orang susah ya, dokternya kan tiap hari keliling. Mudah-mudahan tuh tim medis ini semua keliling ngelihat, kelihatan wajah yang punya utang. Itu kelihatan, orang punya utang itu kelihatan. Masya Allah. Tanya, kenapa Pak bersedih? Iya, nggak bisa nebus obatnya. Atau mau dibuat apa duit? Atau bayarin utang. Dan orang yang dibayari utangnya, subhanallah, insya Allah setiap malam dia doakan antum. Dan jangan takut uangnya berkurang. Enggak, jemaah. Ini ada kesalahan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta, tidak mengurangi. Tapi antum takut, kita takut nih kalau mau sedekah. Bayarin dan Allah akan kasih ganti. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Kita lihat. Kemudian beliau mengatakan, "Wala an amshiya ma akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Kata Rasul SAW, berjalannya aku ngurusin urusan saudaraku sesama muslim, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan, beliau itu lebih mengutamakan ngurusin urusannya orang. Kalau ada pilihan ngurusin urusannya orang atau iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, beliau memilih ngurusin urusannya orang. Berapa pahala iktikaf di Masjid Nabawi di bulan Ramadan? Sholat di sana seperti 1000 sholat. Ada malam Lailatul Qadar, subhanallah. Tapi Rasul SAW lebih mencintai untuk ngurusin urusan saudara kita. Maka dokter tuh Masya Allah, tim medis ini Masya Allah pahala. Ketika ada orang yang gak ngerti, "Mbak, saya ini mau kemana?" Ayo diantarin ke sini, Mbak, ke sini, ke sini, ke sini. Masya Allah. Sebagian orang dia beramal hanya untuk duit. Kadang-kadang petugas-petugas di rumah sakit itu ketika jamnya sudah selesai, udah selesai waktu dia, ada orang tanya, "Oh, bukan tugas saya." Udah selesai. Subhanallah. Kau itu hamba Allah. Ketika ada orang tanya, bantuin, ini gak ada gajinya. Sekarang kita gak dapat gaji, tapi Allah kasih gaji. Urusin jamaah. Walaupun seharusnya kita pulang, seharusnya kita sampai rumah, tapi ternyata Rasul SAW lebih mencintai bantuin orang daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kemudian beliau mengatakan, "Waman kaffara ghadabahu satarallahu auratahu." Barang siapa yang menahan emosinya, maka Allah akan tutupi kekurangan-kekurangan dia. Kadang-kadang kita marah, ada perlakuan yang tidak nyaman, gimana? Maka tahan emosi kita. Allah akan tutupi kekurangan kita. Kita ini semua punya kekurangan. Cuma sayangnya, bukan sayangnya, dari rahmatnya Allah nggak dibuka. Para jamaah, kalau dibuka kekurangan kita, kesalahan kita nggak bisa duduk bareng di tempat ini. Andai kata dosa itu ada baunya, kita nggak akan bisa duduk bersama. Tapi Allah itu menutupi yang buruk, menampakkan yang baik. Subhanallah. Walau sya'a yumdi'allahu mala'allahu qalbahu yaumal qiyamah ridha wa man katama ghaibah. Barang siapa yang tadi juga menahan amarahnya, padahal dia bisa menumpahkan amarah, tapi dia tahan, maka Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat nanti keridhaan. Dan barang siapa yang dia membantu saudaranya menyelesaikan urusannya sampai tuntas, maka Allah akan tetapkan kakinya itu nanti ketika melewati sirat. Maka dalam kehidupan ini, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, wabtaghi fima ataakallahu ad-dar akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Allah kasih ilmu sama engkau, Allah kasih harta sama engkau, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan lupa, kau itu hidup di dunia. Hidup itu butuh ongkos, kau butuh biaya hidup, kau ambil harta nggak apa-apa. Tapi ingat, semuanya untuk Allah, sisanya baru untuk kehidupan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, Anda mohon maaf. Itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan.